قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kalau di video sebelumnya kita sudah membahas tentang praktek taraweh para Kabib Ba'alawi. Ada Kabib Ba'alawi yang ada di Indonesia dan juga ada Ba'alawi yang di Tarim kaum muslimin, ya. Dua-duanya sama. Praktek tarawehnya sangat membagongkan kaum muslimin. Kalau yang ada di Indonesia, ya, mereka taraweh di tempat yang ada gambar-gambar, ya, gambar-gambar walinya lah mungkin itu kaum muslimin, ya. Bahkan gambar itu diletakkan di hadapan tempat sujud. Jadi mereka sujudnya itu menghadap gambar wali itu kaum muslimin, ya. Kemudian di samping-samping masjid, ya pokoknya di dinding-dinding masjidnya itu banyak sekali gambar-gambar orang-orang yang mereka anggap wali. Ini jelas sangat membagongkan kaum muslimin, ya. Padahal Nabi Muhammad SAW itu melarang kita untuk memajang foto-foto atau gambar-gambar makhluk yang bernyawa di rumah kita, karena malaikat rahmat nggak masuk. Lah ini di masjid malahan kaum muslimin dipasang gambar-gambar orang, ya. Ini mungkin suatu saat bakal dibuatkan patung juga, ya. Jadi ditaruh di pojok-pojokan di tempat imam itu, nanti dibuatkan patung-patung orang yang mereka anggap wali. Ya udah, lama-lama sama kayak kaumnya Nabi Nuh alaihissalam kaum muslimin, ya. Karena itu terjadi kesyirikan pertama kali dan penyebabnya ya persis dengan Ba'alawi itu, ya. Mereka hulu kepada orang-orang yang mereka anggap soleh, dibuatkan gambar-gambar, dibuatkan patung-patung, lama-lama disembah kaum muslimin, ya. Ya, dan praktek sholat Ba'alawi yang ada di Indonesia ini ya kacau lah kaum muslimin, ya. Kita sudah lihat videonya. Begitu juga dengan Pak Umar bin Hafiz, wali dari Tarim, ya. Jadi imam sholat taraweh, bacaan Qur'annya kayak orang marah-marah. Ya Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ya Allah. Tapi kali ini kaum muslimin, kami akan mengajak Anda untuk menyimak sebuah video pelaksanaan sholat taraweh di Aceh kaum muslimin, ya. Dan ini yang mengimami adalah seorang pemuda yang luar biasa, usianya baru 16 tahun, sudah hafal 30 juz, ya. Bahkan juara 1 musabaqah hifzil Quran tingkat nasional kaum muslimin, ya. Dan pemuda ini bernama Muhammad Syauqi Dibran Pratama kaum muslimin. Bacaannya sungguh mengesankan kaum muslimin, ya. Ini kalau kita sholat di belakang imam yang seperti ini kaum muslimin, kita betah, ya. Meskipun ada salah-salah sedikit, ya biasa, namanya salah manusiawi. Meskipun hafiz Quran, ya masih berpotensi salah. Tapi tetap ketika kita sholat di belakang imam yang bacaannya bagus, ditambah suaranya merdu, itu bikin betah, bikin khusyuk kita sholat, ya. Coba kita langsung saja simak videonya kaum muslimin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina
الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. الله أكبر الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ولقد أرسلنا من قبلك في شيع الأولين
وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ولو فتحنا عليهم بابا من السماء ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم Allahu Akbar. Nah, ini seperti ini kaum muslimin ya. Kita sholat di belakang imam yang seperti ini. Kita sholatnya enak. Kita bisa khusyuk, bisa meresapi bacaan Al-Quran ya. Seperti itu. Tapi kalau sholat yang cepat dalam kurang dari 10 menit selesai 23 rakaat. Terus kita ngapain sholat di belakang imam yang seperti itu kaum muslimin? Ya. Dan yang seperti itu dibela pula oleh Pak Marzuki Mustamar. Ya. Katanya jangan samakan sholatnya orang yang ada di Tulungagung dengan orang yang di Masjidil Haram. Itu perbandingan terlalu jauh, Pak. Ya, bandingkan dengan yang ini, yang di Aceh ini. Ya, isinya bukan orang pengangguran semua. Ya, isinya juga pasti banyak orang-orang yang mereka setiap harinya beraktivitas. Tapi karena kecintaan mereka terhadap Allah dan Rasul-Nya, mereka bisa menikmati yang namanya ibadah. Itu. Capek itu nggak jadi alasan kemudian kita sholat mengerjakannya dengan ya, cara yang tidak berkualitas. Ya, ya kalau capek, kita nggak bisa sholat dengan berdiri saking capeknya. Sholat dengan duduk. Karena kalau sholat sunnah itu diperbolehkan dengan duduk. Ya, dulu pernah di zaman Nabi Muhammad SAW ada seorang sahabat itu yang menderita wasir, sehingga dia kesulitan ketika sholat sambil berdiri. Ya, maka kemudian beliau bertanya kepada Nabi Muhammad SAW tentang orang yang sholat dengan cara duduk. Ya, maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, in sholli qa'iman fahuwa afdol. Jika dia sholat sambil berdiri, maka demikian itu lebih baik bagi dia. Ya. Wa man sholla qa'idan falahu nisfu ajril qa'im. Tapi barang siapa yang mengerjakan sholat sambil duduk, maka bagi dia setengah pahala dari orang yang sholatnya sambil berdiri. Wa man sholli na'iman falahu nisfu ajril qa'idi. Dan barang siapa orang yang mengerjakan sholat sambil tidur, maka baginya setengah pahala dari orang yang sholatnya sambil duduk. Ini hadis riwayat Bukhari. Ya, dan para ulama mengatakan ini ya dalam perkara sholat sunnah. Kalau sholat sunnah nggak wajib berdiri. Ya. Kalau sholat wajib, maka wajib berdiri kalau dia mampu. Ya, kalau mampu berdiri kemudian duduk nggak sah sholatnya kalau sholat wajib. Tapi kalau sholat sunnah, meskipun mampu berdiri, tapi kalau dia capek, ya dia pengen duduk, nggak ada masalah. Hanya saja konsekuensinya, pahalanya separuh daripada dia sholat berdiri. Begitu juga dengan sambil tidur. Pahalanya separuh daripada dia sholat dengan cara duduk. Tapi meskipun dengan duduk, meskipun dengan berbaring, tapi sholatnya, ya sholat yang bagus, sholatnya khusyuk, ya bacaan tartil,
menghayati bacaan Al-Quran, tumak-ninah, itu lebih baik daripada sholat sambil berdiri tapi seperti dikejar babi. 23 rakaat selesai dalam kurang dari 10 menit. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, dolin. Bismillahirrahmanirrahim, nun, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sholat apa itu kaum muslimin? Ya. Dan ya, kalau kita nyimak video yang sebelumnya sudah kita bahas juga, ya ada Pak Idrus Romli yang katanya lebih seneng sholat di belakang Pak Umar bin Hafiz yang bacaannya ya nggak jelas gitu kaum muslimin ya, daripada sholat di belakang imam yang mereka fasih bacaan Qur'annya. Berarti Pak Idrus Romli ya lebih senang bermakmum di belakangnya Pak Umar bin Hafiz daripada di belakangnya Muhammad Syauqi di Bran Pratama ini kaum muslimin. Ya, tapi kalau kami rasa orang yang akalnya sehat, orang yang waras, mereka akan lebih nyaman sholat di belakang para imam yang bacaannya bagus. Ya, seperti itu kaum muslimin. Ya, tapi kalau memang orang sudah terdoktrin dengan para Ba'alawi ya repot memang kaum muslimin ya. Kalau istilahnya itu ya, kalau cinta sudah melekat ya, tai kucing pun ya rasa coklat. Meskipun bacaannya kacau, nggak jelas, kayak kumur-kumur, tapi kalau cinta sudah menganggap wali, ya sudah bener semuanya. Bahkan keringet bekas Pak Umar bin Hafiz pun ya mau membelinya, meskipun 200 juta. Tapi kami rasa nggak ada kaum muslimin ya. Itu cuma mereka lebay saja kaum muslimin. Siapa yang mau beli? Ya coba siapa yang mau beli bekas keringatnya Pak Umar bin Hafiz? Sudah jelas keringat manusia selain Nabi Muhammad SAW baunya ya busuk kaum muslimin ya. Nggak ada selain Nabi Muhammad SAW yang orang kemudian berlomba-lomba menampung keringatnya untuk dijadikan parfum. Nggak ada. Ya Ba'alawi ini ya berlebihan. Ya, berlebihan. Ya mereka hanya mengkultuskan. Pada hakikatnya juga yang dikultuskan juga sebenarnya nggak ada istimewanya. Ya hanya tujuan mereka ya mengangkat harkat, derajat, dan martabat mereka. Supaya mereka dianggap wali, dianggap orang-orang suci, dianggap ya mereka ini penuh barokah. Sampai keringatnya pun disebut laku 200 juta kalau dijual. Padahal nggak mungkin itu ya. Kalau mampu ngapain Bahar galang dana, galang donasi untuk beli tanah. Mending jual tisu bekas keringetnya Pak Umar bin Hafiz, dipaketin dari Yaman ke Indonesia, kirim sekerdus, dapat miliaran. Ya. Selamat berpikir kaum muslimin ya. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.